Sejak masa kampanye Pilkada 2024 bergulir dari September hingga November mendatang, kontestasi Pilgub DKI Jakarta mendapat proporsi atensi paling dominan oleh media dan warganet. Meskipun jauh dari prediksi awal dan cenderung tak terduga, namun Pilkada kali ini cukup membuat penasaran untuk diikuti. Dengan melihat jejak karir yang berbeda, kekayaan yang tampak jomplang hingga tak lolos dari jejak digital yang digali warganet. Kira-kira siapa yang akhirnya meraih kursi DKI 1? Cagup nomor urut 1 Muhammad Ridwan Kamil adalah putra asli Bandung yang lahir pada Oktober 1971. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah Ridwan Kamil bernama Dr. Aji Misbah Muhyiddin SH yang berprofesi sebagai doktor sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sementara ibunya bernama Juju Sukaesih. Selain itu, ayah Ridwan Kamil merupakan keturunan dari Kiai Muhyiddin atau yang dikenal Mama Pagelaran yang merupakan pendiri 3 pesantren di Sumedang dan Subang, Jawa Barat. Pada 7 Desember 1996, Ridwan Kamil menikahi Atalia Praratia dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Emeril Khan Mumtaz dan Kamelia Laetita Azahra. Selain itu, mereka mengasuh anak yang diberi nama Arkana Aidan Misbah pada Juli 2020. Ridwan Kamil menyelesaikan pendidikan jurusan arsitek di Institut Teknologi Bandung ITB hingga meraih gelar Magister di Universitas California, Amerika Serikat. Sepulang ke Indonesia, ia menjadi dosen tidak tetap di ITB selama 14 tahun di program studi teknik arsitektur. Ia kemudian menjadi salah satu pendiri perusahaan konsultan bernama Urban pada 2004. Ridwan dikenal atas sejumlah karya ikonik terutama arsitektur masjid di sejumlah kota di Indonesia. Pada 2013, Ridwan memulai karirnya di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Pada penghujung masa jabatannya sebagai wali kota, Ridwan pun mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Setelah sukses memimpin Bandung dan Jawa Barat, ia kini percaya diri menatap DKI Jakarta. Cagup DKI nomor urut 2 Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal dan jabatan perwira tinggi di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri atau Patilemdiklat Polri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 ini lahir pada tanggal 12 Januari 1966 di Palu, Sulawesi Tengah. Pria berdarah Toraja ini memiliki pengalaman di bidang reserse atau penyelidikan pemecahan kasus kriminal. Pada 1995, Cagup 58 tahun ini melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK. Dia juga mengambil sejumlah pendidikan kejuruan di lingkungan Polri, mulai dari PA Jurserse 1988, Bahasa Inggris 1990, Intel POA 1992, FBI National Academy 2005 dan Diklat Ahli Hukum Kontra Konstruksi dan Non-Konstruksi 2007. Tak berhenti sampai di situ, Dharma juga menempuh pendidikan Polri untuk Sekolah Pimpinan atau Sespim pada 2002 dan Sekolah Pimpinan Tinggi atau Sespim T Polri pada 2014. Di sektor pendidikan umum, dia menempuh studi S2 di program Magister Universitas Bayangkara Jakarta Raya pada 2002. Dharma juga mengambil program Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada pada 2006. Lalu pada 2023, dia mendapat gelar Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari MBC University Depok. Dari sisi karir, dia sempat menduduki sejumlah posisi strategis. Dharma misalnya pernah menjabat sebagai dosen utama STIK Lemdikpol. Kemudian pada 2015, dia dipercaya sebagai Wadir Tipdum Bareskrim Polri. Pada 2019, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. 2 tahun berselang, ia ditunjuk sebagai analis kebijakan utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Meski memiliki pendidikan dan jejak karir moncer, namun sisi pribadi dari Cagup jalur independen ini tak banyak diketahui publik, termasuk identitas keluarga hingga status pernikahannya. Adapun Cagup DKI Jakarta di nomor pamungkas yakni Pramono Anung merupakan politisi senior PDIP yang dekat dengan Megawati dan juga pihak istana. Pramono Anung Wibowo lahir di Kediri 11 Juni 1963. Ia anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni. Politisi 61 tahun ini menikah dengan Endang Nugrahani dan dikaruniai 2 anak, Hanindito Himawan Pramana dan Hanifah Fadila Pramono. Sama dengan Cagup Ridwan Kamil, Pramono Anung adalah lulusan ITB jurusan Teknik Pertambangan dan melanjutkan studi Magister Manajemen di UGM. Pada 11 Januari 2013, ia meraih gelar doktor dalam ilmu komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran. Sejak lulus dari ITB, Pramono langsung terjun ke dunia kerja.
Ia meniti karir dari bawah hingga menduduki jabatan penting di beberapa perusahaan pertambangan dan perminyakan. Pada tahun 1988, saat usianya 25 tahun, pernah menduduki posisi direktur di PT Tanito Harum. Di sela-sela kesibukan bisnisnya, ia mencoba terjun ke dunia politik. Pada awal era reformasi 1999, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan langsung lolos sebagai anggota DPR RI. Pada tahun 2000, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDIP dan 5 tahun kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Pramono juga tercatat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari 2009 hingga 2014, mewakili fraksi PDIP. Ia berperan dalam upaya memenangkan Megawati Soekarno Putri pada pemilu 2009. Namun Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Agustus 2015. Dan kembali menduduki jabatan tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju hingga ia mengundurkan diri setelah maju sebagai Cagup DKI Jakarta. Cagup Ridwan Kamil tercatat memiliki harta kekayaan senilai 22,7 miliar rupiah yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 29 Februari 2024. Dalam data tersebut, pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Bandung, Cianjur hingga Jakarta Selatan dengan nilai total 17,86 miliar rupiah. Emil juga memiliki 7 kendaraan dengan total nilai 771,9 juta rupiah. 3 diantaranya adalah Hyundai Santa Fe Jeep, Wuling CVT listrik hingga motor Royal Enfield Classic 500 2017 Battle Green. Emil juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 467 jutaan rupiah. Surat berharga senilai 880 juta rupiah serta kas dan setara kas senilai 5,9 miliar rupiah. Ayah 2 anak ini juga memiliki utang hingga 3,3 miliar rupiah. Adapun Cagup Dharma Pongrekun tercatat memiliki harta kekayaan senilai 10,9 miliar rupiah. Jumlah itu dilaporkannya ke KPK pada 24 Agustus 2024. Dari jumlah tadi, Dharma memiliki 5 aset tanah dan bangunan di daerah Jakarta Selatan dengan nilai mencapai 8,87 miliar rupiah. Dharma juga memiliki 3 kendaraan dengan total nilai 569 juta rupiah yang diantaranya terdiri dari 2 unit mobil, yakni Toyota Avanza dan Toyota Fortuner. Dharma juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 56 juta rupiah. Sementara itu, Pramono Anung menjadi cagup dengan harta terbanyak yaitu 104,2 miliar rupiah. Jumlah itu tercatat di KPK pada 18 Maret 2024. Harta ratusan miliar itu terdiri atas aset tanah dan bangunan senilai 35,43 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Jakarta Selatan, Kediri, Sleman, Bekasi, hingga Buleleng. Politisi 2 anak ini juga memiliki aset kendaraan senilai 1,39 miliar rupiah yang terdiri dari 1 mobil mini Cooper, mobil Mitsubishi Outlander Jeep, dan Toyota Alphard. Pramono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 19 miliar rupiah, surat berharga senilai 37,2 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 11 miliar rupiah. Sudah jadi semacam tradisi dalam masa jelang pencalonan, masa kampanye hingga hari H, rekam jejak para calon pemimpin terutama jejak kontroversinya muncul ke permukaan dan jadi bahan guncingan dan upaya penjatuhan karakter. Cagup Kang Emil misalnya belakangan memiliki jejak digital yang jadi bahan gibah warganet. Di masa lalu pada platform Twitter atau X saat ini, ia kritis menyerang DPR dengan menyebutnya Dewan Penipu Rakyat #DPR. Pada cuitan lainnya saat Ridwan Kamil belum terjun ke politik, cuitannya berulang kali menyentil Jakarta dan warganya. Ia pun tampak gemar melempar candaan yang menempatkan perempuan sebagai objek dan bahan komentar bernada misoginis. Adapun Cagup jalur independen Dharma Pongrekun sempat memantik kontroversi dengan menyebut bahwa vaksin COVID-19 adalah berhala dan tujuan tes PCR adalah untuk cloning DNA. Ia juga menyebut pandemic treaty oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah bagian dari agenda asing untuk memasang chip di tubuh kita dan mengambil alih kedaulatan negara. Tak sampai di situ, Komjen Purnawirawan ini menyatakan layanan internet Starlink yang dipasang di sejumlah puskesmas di daerah terpencil di Indonesia pun disebutnya sebagai bagian dari agenda Great Reset pada elit global untuk mengendalikan kehidupan umat manusia. Tanya itu, Dharma mengatakan guru-guru perempuan sengaja ditempatkan di TK untuk menyiapkan anak-anak menjadi bagian dari komunitas LGBT sejak dini.
Sekasus dengan Ridwan Kamil, tak lama setelah nama Cagup Pramono Anung menguat sebagai calon ketua PDIP. Warganet telah menemukan cuitan-cuitan lamanya dari 2010 hingga 2011 yang juga cenderung merendahkan perempuan. Hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia menunjukkan elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono mengungguli pasangan Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Survei yang dilaksanakan pada 19 hingga 24 September 2024 ini melibatkan 1.200 responden melalui wawancara tatap muka secara langsung. Dari survei tersebut, Ridwan Kamil Suswono masih unggul dengan elektabilitas mencapai 48,3%. Sementara pasangan Pramono Anung Rano Karno berada di posisi kedua dengan elektabilitas 36,5%. Dan posisi ketiga Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 5,6%. Apakah survei ini cukup representatif dan gambarannya bakal tak jauh beda dengan hasil pilkada nanti?